Coba bayangkan, kamu jadi seorang pria yang punya kekayaan miliaran dolar, punya kekuasaan kayak raja, tapi di saat yang sama kamu juga merupakan seorang buronan nomor satu di dunia. Ini bukan cerita dari sebuah film, tapi kisah nyata seorang bernama Pablo Escobar, raja kokain dari Kolombia. Dari yang hanya seorang anak kampung yang hidup dalam kemiskinan sampai akhirnya jadi legenda kriminal dunia. Hidupnya dipenuhi banyak drama. Bagaimana sih rasanya jadi raja kokain dunia? Apakah kalian sudah siap? Dan menu utama kedai misteri hari ini adalah Pablo Escobar, raja kokain dari Kolombia. Mempunyai nama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dia lahir pada tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia, dan besar di Medellin. Keluarganya bisa dibilang sederhana, ayahnya merupakan seorang petani dan ibunya seorang guru di sebuah sekolah dasar. Menurut buku yang berjudul Pablo Escobar, My Father, dan buku ini merupakan karya anaknya Pablo Escobar sendiri yang bernama Juan, Pablo kecil ini seorang yang sangat ambisius dan punya mimpi yang besar. Katanya dia pernah bilang, "Aku mau jadi orang kaya sebelum umur 30 tahun." Di tengah kondisi lingkungan yang dekat dengan kemiskinan, mimpi itu kedengaran gila. Tapi bukan tidak mungkin terjadi karena diketahui bahwa Pablo ini punya nyali yang besar dan otak yang cerdas. Bisa dibilang selain Pablo ini dikenal cerdik, dia juga tidak takut pada apapun dan tidak takut pada siapapun. Pablo sendiri memulai karirnya nggak langsung di dunia gelap bisnis narkoba. Di usia remaja, dia sudah mulai tertarik pada hal-hal kriminal untuk dapetin uang, seperti nyolong plat nomor mobil, jual rokok selundupan, sampai bikin tiket lotre palsu, seperti kisah yang diceritain di buku Killing Pablo, karya Mark Bowden. Di akhir tahun 70-an, dia lihat peluang besar bisnis kokain yang saat itu lagi booming di Amerika. Pablo gak cuma pengen ikut-ikutan dan cuma jadi ikan teri. Gak level lah untuk dia. Dia malah pengen jadi pemain besar dan bisa ikut ngatur pasar. Dengan memanfaatkan kecerdasan dan kemampuannya, sedikit demi sedikit dia mulai ngebangun jaringan bisnis gelap di Medellin. Di awal tahun 1976, Pablo mulai mengembangkan bisnis gelapnya dan mendirikan kartel Medellin, sebuah organisasi narkoba terbesar di dunia pada saat itu. Menurut laporan DEA, kartel ini bahkan mengontrol 80% perdagangan kokain global. Pablo yang atur semuanya, mulai dari kebun koka yang ada di Peru, laboratorium pengolahan di hutan Kolombia, sampai pengiriman barang haram ke Amerika. Gak tanggung-tanggung, pengiriman barang haramnya dilakukan pakai pesawat, kapal, bahkan pakai kapal selam. Di era puncak kejayaannya, kartel Medellin bisa kirim 15 ton kokain dalam sehari dan menghasilkan uang ratusan juta dolar per minggu. Dan dalam sebulan, diperkirakan dia bisa kirim 70-80 ton kokain. Kalau ngomongin soal duit, Pablo ini termasuk kaya pakai banget. Majalah Forbes di tahun 1989 bahkan sampai masukin dia ke dalam daftar orang terkaya di dunia, dengan harta yang diperkirakan mencapai 25-30 miliar dolar. Dia pakai kekayaan hasil bisnis gelapnya itu buat beli rumah mewah, pesawat pribadi, dan bahkan kebun binatang yang isinya lengkap dengan kuda Nil dan zebra. Bahkan menurut kabar yang beredar, saking kayanya si Pablo, duitnya begitu banyak sampai dia simpen duitnya di gudang dan juga sampai dikubur di dalam tanah. Lucunya, Pablo pernah bilang kalau dia bisa rugi sampai 2 miliar dolar dikarenakan banyak tikus yang makan uang tunainya dan jamur yang merusak uang tersebut karena saking banyak dan bingung buat nyimpennya. Untuk kita ngebayangin aja, rasanya sangat sulit. Pablo ini diketahui juga memiliki sisi ganda dalam hal kepribadian. Di satu sisi, dia ini sangat kejam. Menurut laporan Human Rights Watch, dia bertanggung jawab atas ribuan kematian, termasuk kematian polisi, kematian hakim, dan juga wartawan. Tapi di sisi lain, dia juga murah hati kepada orang miskin. Dia bahkan bikin rumah, bikin sekolah, dan lapangan bola di Medellin. Seperti diceritain di buku The Accountant's Story, karya Roberto Escobar, kakaknya. Bagi warga miskin sekitar Pablo, mereka menganggap Pablo ini kayak pahlawan. Tapi banyak juga kecurigaan yang muncul dan menganggap semua hal baik itu hanyalah sebuah kedok dan jadi strateginya buat dapetin dukungan rakyat. Seiring berjalannya waktu, Pablo kemudian gak cuma berambisi pengen jadi orang kaya, tapi dia juga mulai berambisi untuk dapetin kekuasaan.
Di tahun 1982 dia mulai terjun ke dunia politik dan benar saja dia terpilih jadi salah satu anggota Kongres Kolombia untuk mewakili wilayah Medellin. Tapi sialnya, Menteri Kehakiman saat itu, Rodrigo Lara Bonilla, berhasil ngebongkar masa lalunya Pablo sebagai seorang penjahat. Pablo kemudian murka dan marah besar. Pada April 1984, Lara dibunuh atas perintahnya Pablo, seperti yang telah didokumentasikan dalam buku Killing Pablo. Hal inilah yang kemudian bikin pemerintah Kolombia dan Amerika makin gencar untuk ngeburu Pablo. Setelah adanya insiden pembunuhan Lara, Kolombia dan DEA Amerika mulai bentuk operasi besar-besaran buat ngejar Pablo. Pablo tanpa takut justru ngebalas langkah pemerintah dengan melakukan tindakan kekerasan, seperti ledakin bom di jalanan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, dan teror yang berkepanjangan. Menurut artikel The Guardians, lebih dari 4.000 orang tewas dan jadi korban akibat perang kartel di era itu. Pablo dengan pedenya bahkan pernah tawarin diri buat bayar utang negara Kolombia yang senilai 10 miliar dolar demi mendapatkan sebuah kebebasan. Tapi negara dengan tegas menolak hal tersebut. Akhirnya perang pun semakin panas dan Pablo dianggap sebagai musuh publik nomor 1 saat itu. Di tahun 1991, Pablo bikin kesepakatan unik dengan pemerintah. Dia menyatakan diri menyerah, tapi nggak mau dipenjara di lapas. Dia kemudian dibolehin bikin penjaranya sendiri, yaitu La Catedral. Jadi inget kasus Syekh Puji kalau di negara Wakanda ya. Menurut buku Killing Pablo, penjara ini nggak mencerminkan kehidupan di penjara sama sekali, tapi lebih mirip sebuah resort penginapan dengan fasilitas yang lengkap, mulai dengan adanya TV, tempat minum-minum, bahkan adanya lapangan bola. Pengawalnya sendiri juga merupakan anak buahnya sendiri. Pablo tetap bisa jalankan bisnis haramnya dari sana. Tapi lama-kelamaan akal busuk Pablo mulai kecium pemerintah. Ketika pemerintah tahu kalau dia masih memerintahkan pembunuhan dari dalam sana, pemerintah ngambil langkah dengan berencana untuk pindahin dia ke lapas. Dan sebelum hal itu terjadi, pada Juli 1992, Pablo berhasil melarikan diri lebih dulu dan dari sinilah dia mulai babak barunya sebagai buronan nomor 1 dan paling dicari pemerintah Kolombia. Di tengah semua kekacauan yang terjadi, Pablo ternyata sangat sayang pada keluarganya. Pablo diketahui menikah dengan seorang perempuan bernama Maria Victoria Henao di tahun 1976 dan mempunyai 2 orang anak, Juan Pablo dan Manuela. Menurut buku yang ditulis oleh anaknya, Pablo rela ngelakuin apa aja demi keluarganya, termasuk bakar uang kertas senilai 2 juta dolar buat bikin api. Hal ini dilakuin agar anaknya nggak kedinginan saat mereka sembunyi dalam masa pelarian. Tapi di satu sisi keluarganya juga merasa menderita. Mereka selalu pindah-pindah tempat karena Pablo diburu dan keluarganya terpaksa ikut menanggung derita dan hidup dalam ketakutan. Di tahun 1993, tekanan yang dihadapi Pablo makin terasa berat. Search Block, tim khusus Kolombia yang didukung oleh CIA, terus ngejar Pablo tanpa henti. Kartel saingan Pablo yaitu Los Pepes juga mulai ikut-ikutan nyerang anak buah dan keluarganya. Menurut keterangan dari buku Killing Pablo, Pablo mulai kehilangan sekutu karena terus diburu pemerintah. Bisnis gelapnya tidak lagi bisa berjalan, dan kartel lain mulai bergerak untuk merebut wilayah kekuasaan. Dia kemudian memilih untuk sembunyi di Medellin, dan cuma bisa berkomunikasi melalui telepon. Tanggal 2 Desember 1993, sehari setelah ulang tahunnya, Search Block berhasil lacak dia melalui sinyal panggilan telepon. Tim khusus pun langsung menyerbu tempat persembunyiannya dan terjadilah bentrokan di sana. Dalam baku tembak yang terjadi di atap rumah, Pablo terdesak dan kemudian ditembak mati. Ada spekulasi yang menyebutkan kalau dia mati bunuh diri, tapi dari laporan resmi yang dirilis pemerintah, Pablo dinyatakan mati karena ditembak oleh polisi. Kematian Pablo menandai titik akhir sebuah era dari masa kejayaan kartel Medellin. Tapi hal ini bukan berarti semuanya telah berakhir. Perdagangan narkoba di Kolombia masih terus berjalan.
Menurut laporan DEA, kartel lain ambil alih pasar yang ditinggalkan oleh Escobar. Negara Kolombia masih membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih dari kekerasan era Escobar. Di Medellin, sebagian orang masih anggap dia pahlawan karena bantuan sosialnya di masa lalu. Tapi seluruh dunia melihat dia sebagai simbol dari kekejaman dan kejahatan. Kisahnya menginspirasi banyak series, penulisan buku, dan juga film. Tapi selain itu, cerita hidup Pablo Escobar juga menjadi pelajaran berharga tentang bahaya narkoba dan juga bahaya korupsi. Kisah hidup Pablo Escobar ini bisa dijadikan cermin agar manusia bisa mawas diri. Meski sebenarnya dia merupakan orang yang cerdas, pekerja keras dan juga ambisius, tapi sayangnya dengan semua kelebihannya itu, dia memilih untuk terjun ke jalan yang gelap. Secara tidak langsung, sosok Pablo Escobar ini juga nunjukin apa yang terjadi kalau kekuasaan tidak diimbangi dengan kesadaran etika. Hal ini justru jadi bom waktu yang siap meledak kapanpun, menggelapkan hati nurani dan tidak bisa dikontrol. Pablo Escobar ini bukan cuma seorang penjahat, tapi juga cerminan zaman dan tempat dia hidup yang dipenuhi oleh derita hidup dalam kemiskinan, budaya korupsi, dan juga mimpi yang kelewat besar. Kisahnya ngingetin kita, setiap pilihan yang kita pilih mempunyai harga yang harus ditebus. Memilih jalan hidup yang gelap membuat seseorang menjadi buta dan tersesat. Jadi, berusahalah menjadi manusia yang bijak dalam mengambil sikap. Itulah cerita Pablo Escobar, dari anak kampung yang bermimpi besar jadi raja narkoba yang guncang dunia, sampai jatuh di atap rumah sederhana. Kisahnya penuh drama, kekerasan, tapi juga sisi manusiawi. Apa pelajarannya yang bisa diambil? Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan gak akan abadi. Terima kasih sudah dengerin cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk cerita unik lainnya. Jadi, apa pendapatmu tentang Pablo Escobar? Tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di cerita seru berikutnya.